Salam, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi sama Ibu dalam ibadah online pada minggu ini. Mari adik-adik tetap semangat ya, walaupun masih di rumah. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, yaitu yang pertama, halo apa kabar, dan kemudian Allahku besar. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian kita. Halo apa kabar? 1, 2, 3. Halo apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri. Putar-putar, mencari yang lain. Ya, kita akan menyanyikan Allahku besar. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, adik-adik silahkan duduk kembali. Kita akan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan yang kami rasakan hari demi hari telah kami lalui, dan saat ini kami boleh bertemu walaupun masih secara online. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan mengasihi kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari Minggu ini. Berkati anak-anak yang di rumah yang melakukan ibadah pada minggu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan akan memampukan anak-anak kami ini untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita juga akan berdoa untuk firman Tuhan dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak sekolah Minggu Bukit Palma akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman yang akan hamba sampaikan kepada anak-anak ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini bisa menjadi anak yang dengar-dengaran, bahkan bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, sehingga anak-anak kami ini memperoleh damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Ampun segala salah dan dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan ya. Ayo kita buka Alkitab kita. Kita akan buka kitab Kejadian ya. Kejadian letaknya di halaman pertama. Kita akan cari angka besarnya, angka 26 ya. Angka 26 ya adik-adik ya. Sudah ketemu angka 26-nya? Kalau sudah ketemu, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin.
Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Ayat yang ketiga, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan dengan Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah memperdengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Ya, adik-adik, firman Tuhan ini sambungan dari beberapa cerita yang lalu ya adik-adik. Adik-adik masih ingat cerita tentang Abraham yang sudah tua, kemudian memiliki seorang anak, yaitu yang bernama siapa adik-adik? Iya, Ishak. Nah, Ishak ini pada zamannya terjadi kelaparan. Nah, adik-adik di rumah pernah enggak rasa lapar itu kalau umpamanya mamanya belum selesai masak gitu? Gimana rasanya kalau kelaparan? Wah, pasti adik-adik ya kepinginnya makan yang enak, yang banyak. Nah, ketika zamannya Ishak terjadi kelaparan adik-adik. Nah, kelaparan ini karena apa? Karena Tuhan tidak menurunkan hujan, tidak ada hujan sehingga tidak ada air, dan tumbuh-tumbuhan pun akhirnya akan mati, tidak bisa tumbuh, tidak bisa menanam, bahkan Ishak sampai kelaparan. Nah, tetapi janji Tuhan akan memelihara Ishak dan keluarganya. Makanya Ishak pergi ke daerah Gegar, yaitu di Filistin. Kalau adik-adik buka di Alkitab ini, di bagian belakang di peta-peta itu adik bisa lihat, oh mana ya negeri Filistin, mana yang namanya kota Gegar, pasti ada di situ. Nah, Tuhan memerintahkan Ishak untuk pergi ke Gegar atau daerah orang Filistin tadi. Di situ pun Tuhan berjanji untuk menyertai Ishak, adik-adik. Walaupun Ishak di situ sebagai orang asing. Nah, kalau orang asing gimana? Oh, jadi Ishak ini merantau. Kalau sekarang mungkin ceritanya seperti itu ya, merantau di Filistin. Di situ Ishak diberkati Tuhan. Ishak datang ke situ, kemudian bekerja juga di sana. Ishak bekerja sebagai seorang petani, juga seorang pengembala. Nah, sampai di negeri orangnya Filistin, Ishak mulai menanam adik-adik. Menanam yang bisa untuk bahan makanan ya adik, tentunya ya. Jadi Ishak menanam tanaman apa yang bisa dikonsumsi. Kalau di daerah Indonesia tentunya padi. Nah, kalau di daerah Filistin mungkin gandum. Nah, menanam gandum. Jadi tanahnya digemburkan dulu. Nah, cangkulin dulu tanahnya. Kemudian apa adik-adik? Ditaburi benih. Nah, siapa yang tahu benih di sini? Ya, benih itu adalah bibit yang akan tumbuh menjadi tunas dan akhirnya menjadi pohon ya. Jadi adik-adik, ketika Ishak ini menaburkan benih, Tuhan tadi kan berjanji akan memberkati dan memberikan berkat-berkat yang lain. Nah, akhirnya apa adik-adik? Tumbuh-tumbuhan ini tumbuh.
Karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada pohon-pohon bibit-bibit tadi, akhirnya tumbuh. Dan kemudian apa Pak adik-adik? Beberapa bulan kemudian Ishak ini panen adik-adik. Panennya gimana adik hasilnya? Tuhan memberkati sekali untuk Ishak ini. Nah, Ishak diberkati melalui panennya ini 100 kali lipat adik-adik. Banyak ya kalau 100 lipat. 100 kali lipat itu berarti ya banyak sekali ya. Jadi hasilnya banyak sekali. Juga Tuhan memberkati ternak-ternaknya diberkati. Kemudian ternaknya juga menjadi banyak sehingga Ishak dan keluarga ini menjadi keluarga yang kaya. Tetapi apa adik-adik? Di sekelilingnya Ishak ini banyak orang-orang yang sangat iri kepada Ishak. Sampai raja orang Filistin tadi namanya siapa? Abimelek tadi juga merasa iri. Kenapa ini si Ishak kok diberkati terus? Kok tambah kaya saja padahal kita kesulitan. Dalam masa-masa sulit pun Tuhan masih memelihara keluarganya Ishak. Nah, kemudian apa adik-adik? Karena iri sampai Ishak ini diusir dari negeri Filistin. Padahal di negeri Filistin Ishak ini sudah membuka sumur, menggali sumur sana sini. Tapi apa adik-adik? Setiap ketemu sumur yang baru yang sudah digali, airnya keluar banyak, orang-orang pada iri, pada ribut. Nah, pada ribut. Jadi Ishak ini sifatnya adalah suka mengalah. Nah, suka mengalah dan Ishak ini amat sabar adik-adik. Gimana orang sabar adik-adik? Kasih tahu ya, jarang marah, jarang berkelahi, tidak suka keributan. Jadi kalau orang-orang ribut soal sumur tadi, Ishak pindah ke tempat yang lain, membuka sumur yang baru. Akhirnya apa adik-adik? Sudah diusir sama raja, sama masyarakat di situ, tetapi si Ishak ini masih sabar, masih berserah kepada Tuhan. Karena Ishak ini adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Walaupun di masa-masa sulit dia harus mencari sumur yang baru, mencari tempat yang baru, tetapi apa adik-adik? Tuhan berfirman kepada Ishak, aku akan memberkati engkau. Nah adik-adik, Ishak ini akhirnya diberkati terus sehingga raja siapa tadi adik-adik namanya? Abimelek ya. Abimelek tadi kenapa ya? Bertanya kenapa ya kok Ishak selalu, walaupun sudah kita jahatin, walaupun sudah kita usir, walaupun sering kita ajak bertengkar, kok selalu Tuhan memberkati. Nah, akhirnya Raja Abimelek tadi sadar. Oh, berarti si Ishak ini diberkati oleh Tuhan. Wah, kalau gitu aku akan berteman, bersahabat, mengadakan perjanjian. Alangkah baiknya kalau antara pegawaiku atau pekerja-pekerjanya Ishak dan pegawai orang-orang dari negeri Filistin ini tidak bertengkar, supaya negeri Filistin pun juga diberkati. Nah, adik-adik, melalui cerita ini adik-adik belajar seperti Ishak, yaitu 1. Sabar, 2. Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara. Tuhan akan memelihara kita. Nah, dalam kehidupan adik-adik mungkin orang tuanya, apalagi sekarang zaman susah ya adik-adik ya, untuk mencukupi kebutuhan adik-adik, tetaplah berdoa, tetaplah andalkan Tuhan, supaya orang tua adik-adik bisa diberkati di dalam pekerjaannya, sehingga adik-adik bisa berkecukupan di dalam sehari-harinya, bahkan adik-adik nantinya akan mendapatkan masa depan yang baik. Jadi adik-adik, belajarlah untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menjalani segala sesuatu itu harus dengan kehendak Tuhan, jangan kehendak kita sendiri ya. Jadi adik-adik belajar hari ini mengandalkan Tuhan dalam segala hal, termasuk di dalam hal yang
sangat sulit. Nah, adik-adik, cerita hari ini cukup sekian. Ibu akan bagikan ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya Kejadian ya. Kejadian 26 ya. Kejadian 26 ayat 24b ya. Ayat 24b. Ibu akan bacakan, tolong adik-adik didengarkan ya ayat hafalannya biar adik-adik tidak keliru lagi. Kalau seluruh ayat 24 ini terlalu panjang untuk adik-adik ya. Kalau untuk kakak-kakak kelasnya tidak apa-apa, tapi adik-adik masih belajar membaca, jadi ayat hafalannya ibu perpendek aja. Jadi Kejadian 26 ayat 24 bagian B yang bunyinya, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, segitu adik-adik. Ibu bacakan sekali lagi ya. Akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Nah, sampai di situ ya hafalannya adik-adik ya. Biar adik-adik tidak terlalu panjang untuk menghafalkan dan bisa menghafalkan dengan baik ya. Terima kasih adik-adik. Tapi sebelumnya mari kita tutup di dalam doa. Lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Walaupun adik-adik di rumah yang masih kecil, biarlah adik-adik ini bisa mendengarkan cerita hari ini dengan baik, bahkan melakukannya dalam kehidupannya, bisa mengandalkan Engkau di dalam segala kesulitannya, di dalam segala pergumulannya. Biarlah anak-anak kami ini bisa memiliki masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan, jaga dan lindungilah anak-anak kami ketika mereka bermain bersama teman-temannya. Biarlah anak-anak kami ini menjadi lilin dan garam di antara mereka, sehingga bisa membuat suasana menjadi lebih baik ya Bapak. Karena kami yakin dan percaya anak-anak sekolah Minggu Bukit Palma akan menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang selalu berbuat baik untuk sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja kami Bukit Palma. Berkatilah Bapak Pendeta, berkatilah para majelis, berkatilah warga jemaat semua. Bahkan kami juga berdoa untuk keadaan kami yang saat ini dalam kesulitan ya Bapak, terutama masalah COVID-19 ini Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menghentikan COVID ini, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan kami bisa bertahan di dalam kesukaran ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur dari kami ya Bapak. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.